Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini kita dipersatukan kembali di dalam Persekutuan Komisi Wanita. Kita akan masuk di dalam persekutuan ini. Kita sudah memulai dengan kesiapan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh dipersatukan di dalam Persekutuan Komisi Wanita melalui online. Kita bersyukur sekalipun kita dibatasi dengan waktu dan tempat, namun tidak menghalangi bagi kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan satu pujian, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan ibadah diambil dari Mazmur 70 ayat 5. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Allah itu besar. Itulah Allah yang kita sembah. Kita akan menaikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita, karena kita mempunyai Allah yang begitu besar, yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan hari lepas hari yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur jika pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali dipersatukan di dalam Persekutuan Komisi Wanita online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, kami sungguh-sungguh boleh dengan kesungguhan hati kami yang paling dalam, kami ada kerinduan untuk boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah pujian yang boleh kami naikkan, sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap ibu-ibu yang boleh
bergabung di dalam persekutuan online pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan juga yang urapi satu persatu di tempat mereka masing-masing. Biarlah Engkau sendiri Tuhan juga yang hadir di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami naikkan doa syukur kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Tidak terasa ya ibu-ibu bahwa hampir 2 tahun kita sudah mengalami pandemi ini. Begitu banyak hal yang boleh kita lewati, ada keluh kesah, ada kegelisahan, ada ketakutan mungkin, ada pergumulan demi pergumulan yang boleh kita hadapi. Namun kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Mari kita pujikan pujian ini, Allahku luar biasa. Dengan hati penuh sukacita kita akan nyanyikan lagu ini. Bersyukur sekalipun kita boleh menghadapi berbagai masalah, namun kita yakin bahwa Allah kita luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Selanjutnya kita akan diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan. Kita persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengan sarana yang sudah disediakan, bila kita boleh mempersembahkan dengan hati yang tulus. Kita naikkan satu pujian, hidupku ini kuserahkan, dari KPPK 353. Di
Sekali lagi Tuhan, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, manusia yang tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami ini hanya debu, sesungguhnya kami ini tidak patut diperhitungkan oleh-Mu. Namun Tuhan, dengan darah kuasa-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosa kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mempunyai pengharapan. Saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan sucikan. Melalui benda-benda mati ini, biarlah Tuhan pakai untuk boleh menjadi alat bagi Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak saja mempersembahkan uang-uang ini, namun bila hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup yang boleh memuliakan Engkau. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu-ibu, hari ini kita ada PA kelompok. Melalui kelompok masing-masing kita akan terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Sebelum kita masuk di dalam PA kelompok, Guru Injil Yani akan menyampaikan beberapa ulasan tentang tema dari PA kelompok hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, menaikkan satu pujian. Ku mau jadi murid Yesus. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Guru Injil Yani. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh mengikuti persekutuan wanita meskipun kembali lewat Zoom. Tetapi saya yakin dan percaya sukacita yang kita rasakan itu tetap boleh sama. Apakah itu onsite, apakah itu Zoom, ya, karena kita boleh sehati, kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita akan membahas bagian ini dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kelompok, mari kita satukan hati kembali untuk kita berdoa. Benar ya Bapa, kami mau menjadi murid Tuhan yang setia. Kami mau menjadi murid Yesus yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan bantu kami ketika kami mau bersama-sama men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, ketika kami mau lebih mendalaminya, dengan kami boleh melihat di dalam diri kami, apakah saat ini kami telah melakukan, ataupun kami belum melakukannya. Tuhan bantulah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bisa nats yang diambil dari Mazmur 1 nomor 1 ayat 1 sampai dengan 6.
Saya akan bacakan dan ibu-ibu yang ada Alkitab boleh juga menyimaknya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ibu-ibu yang terkasih, ketika kita dilahirkan di dunia ini ya, kita sudah terkadang ya, bayi aja buat pilihan. Ya, ibu-ibu, kenapa saya bilang bisa buat pilihan? Saya ingat anak yang pertama begitu ya, kita sedia bayi, ditaruh di box nangis melulu. Tapi di spring bed-nya yang kita biasa tidur, kayaknya enjoy banget begitu ya, mau begitu. Terus udah itu kadang-kadang dikasih susu, nggak mau. Tapi dikasih air putih, mau begitu ya. Nah itu kan pilihan-pilihan yang sederhana. Di dalam kehidupan kita ternyata kita ini ya memang harus memilih, ibu-ibu. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa ada dua kebenaran dan juga dua kata ya, kebenaran dan juga kefasikan. Yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mungkin kita pernah dengar pepatah yang mengatakan hidup senang, mati masuk surga, gitu ya. Tetapi realitanya kan nggak begitu ya ibu-ibu. Ketika kita menyatakan Tuhan, aku mau jadi murid Yesus. Ternyata tidak 100% jalan hidup kita itu senang atau lancar-lancar saja. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang teman, dia cerita, saya itu dulunya bukan Kristen. Saya itu non-Kristen. Tetapi saya mengenal seorang pria yang dia kasihi. Pada akhirnya dia berpindah agama, begitu ya. Dia berpindah agama sih, dia katakan awalnya diperkenalkan oleh orang yang ia kasihi. Tetapi setelah semakin ia bertumbuh di dalam Kristus, mengenal Kristus, dia betul-betul mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana respon dari keluarganya? Keluarganya kini seakan menarik diri. Keluarganya seakan-akan tidak lagi sedekat seperti biasanya, begitu ya. Nah ini adalah pilihan yang dia buat, yang teman saya buat, dan pada akhirnya dia harus menanggung konsekuensinya atas pilihan tersebut. Nah, ibu-ibu yang terkasih, ketika kita baca bagian ini adalah bagian yang kontras begitu ya, antara hidup orang benar tukang itu tuh di depan sama Papa. Dan hidup orang fasik. Di mana kebenaran itu terkadang-kadang membawa kita ada apa ibu-ibu? Membawa kita mungkin ada konsekuensi yang harus kita ambil ketika kita memilih untuk hidup di jalan yang benar. Kalau kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, wah kayaknya hidupnya seneng banget gitu ya. Wah cari uang kok kayaknya mudah banget begitu. Kok mereka bisa ya happy-happy seperti itu gitu ya. Kok mereka kayaknya hidupnya bebas banget gitu. Mungkin di dalam diri kita, secara kemanusiaan kita yang kita tahu, natur keberdosaan kita ada kecemburuan untuk seperti itu. Dan ternyata pemazmur membahas bagian ini. Dikatakan bahwa orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu nggak ada beratnya, ibu-ibu ya. Sekam itu begitu ringan, sehingga kalau ada angin, ditiup itu langsung terbang. Apa maksud dari pemazmur akan bagian ini? Maksud dari pemazmur adalah bahwa apa yang kita lihat itu seakan-akan kebaikan, apa yang kita lihat itu adalah kebahagiaan, tetapi ternyata kebahagiaan, kebaikan yang dilihat oleh dunia itu sifatnya hanya sementara.
Ya, karena apa? Karena dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Mengapa dikatakan tidak tahan dalam penghakiman? Karena perbuatan dosa yang mereka lakukan itu begitu berat. Dan mereka tidak percaya kepada kebenaran, yaitu kepada Yesus Kristus, sehingga mereka akan menerima kematian kekal. Nah, oleh sebab itu dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ibu-ibu terkasih, sepanjang tahun 2022, dari sinode kita akan membahas tentang Mazmur. Mazmur adalah satu puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Bagaimana pengagungan kepada Tuhan itu dituangkan di dalam kitab Mazmur. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari dalam kitab Mazmur. Dan kalau kita melihat di sini, ini adalah bagian yang boleh dikatakan itu saling bertentangan, yaitu antara orang benar dan orang fasik. Apa yang dapat kita mau sama-sama rundingkan atau kita mau sama-sama diskusikan, yang kita mau sharingkan di dalam kelompok kita? Perenungan ibu-ibu dapat baca di sana, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mendapati sebuah realita di mana orang fasik itu terlihat mengalami kemujuran. Sedangkan orang Kristen itu kan harus hidup jujur, gitu kan perintah Tuhan. Harus hidup saling mengasihi, itu perintah Tuhan. Walaupun ketika kita mempraktekannya, sulit sekali. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, wah susahnya minta ampun. Padahal dia yang salah, tapi kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, mengatakan sorry ya. Nah itu juga bukankah hal yang mungkin saja membuat kita kayaknya lidah ini menjadi keluh untuk berkata-kata seperti itu. Tetapi bukankah itu yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Ibu-ibu, ada banyak hal yang kita diajarkan. Berbeda, bertentangan dengan dunia ini. Kalau dunia mengajarkan untuk kita membalas dendam, tetapi Kristus tidak memerintahkan demikian. Kristus bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kananmu. Nah, ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan dunia. Tetapi kedatangan Yesus justru untuk membawa hal-hal yang tidak benar menurut kebenaran dunia. Itu diajarkan Yesus untuk kita praktekkan. Nah, sebagai murid-murid Kristen, ya, murid-murid Kristus, kita orang-orang percaya, bagaimana begitu ya? Nah, bagaimana jauh saudara dapat memastikan bahwa jalan yang saudara pilih ada dan lalui adalah jalan yang benar? Pernah nggak ibu-ibu pikir, aduh, saya nih udah umur segini, jalan hidup saya benar nggak ya? Nah, mari kita mau sharing sama-sama ya. Kita mau sharingkan sama-sama. Mungkin juga ibu-ibu boleh sharingkan ketika ibu-ibu berusaha berjalan di jalan kebenaran, ada konsekuensi. Seperti yang saya cerita, teman saya jadi dikucilin sama keluarganya. Ya, mungkin ada hal-hal yang ibu-ibu bisa sharingkan, itu saya yakin dan percaya bisa menguatkan teman-teman kita. Ya, dan kita saling bertuling doa. Saya tidak tutup di doa, tetapi nanti akan doa di masing-masing. Pengumuman. Silakan Pak Bayuri untuk kita lihat pengumuman kita. Ya, hari ini ibu-ibu kehadiran kita ada 78 orang ibu ya. 2 multimedia, jadi ada 76. Selamat bergabung ibu-ibu. Apakah ada yang baru ya? Ibu Celia, Bu Vivi, ada yang baru nggak ya kira-kira ya? Semua sepertinya saya, selamat pagi Iya. Ibu. Saya sepertinya ada lihat Ibu Yuliani ini baru tumben saya lihat terus satu lagi ada Ibu Lili Sujana, apa itu waktu onsite datang saya nggak tahu, dan satu lagi Ibu Susilawati Kosasi. Itu ada 3 orang semua yang baru saya perhatiin ini, yang beda gitu, yang baru. Ya. Selamat datang Ibu Susilawati Kosasi, Ibu Lili Sujana, dan Ibu Yuliani.
Ya, Demikian semua. untuk Ibu Susilawati, ya terima kasih Bu Celia, Ibu Lili dan Ibu Yuliana. Selamat bergabung ya. Maafkan kami kalau hari ini Zoom-nya kita ini agak-agak error ya. Gitu ya, nggak tahu juga ini kenapa seperti ini. Kita akan coba terus perbaiki ya Ibu-ibu ya. Dan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua juga yang boleh begitu setia mengikuti persekutuan wanita ya dimanapun berada. Biarlah kita selalu menjaga prokes karena ada banyak orang yang saat ini juga terpapar virus 19 ya dengan varian Omikron. Kita tidak boleh menyepelekan ya, walaupun mungkin kita dengar oh Omikron nggak terlalu ganas seperti Delta begitu ya. Tapi kita sebagai murid-murid Kristus biarlah kita berhikmat ya. Kita boleh selalu menjaga diri, tetap waspada. Nah, ibu-ibu yang terkasih, minggu depan ya, kita akan bersama-sama memperingati acara Imlek KW. Ya. Kenapa kok merayakan Imlek? Boleh nggak sih Imlek dirayakan bagi orang Kristen? Boleh nggak ibu-ibu? Boleh itu ya. tradisi. Iya itu tradisi dan bagaimana di dalam Imlek itu justru kita mensyukuri anugerah Tuhan dan ada waktu di mana kita boleh berkumpul bersama keluarga. Tetapi karena virus COVID ini kita jadi semakin berhati-hati ya. Kita udah masuk ke tahun ketiga ya tidak merayakan Imlek ya berarti ya. Tetapi semua karena anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sampai pada saat ini. Dengan tema sepanjang jalan anugerah, pembicara kita ialah Pendeta Lukman Jonathan. Ya, 4 Februari jam 10 pagi. Nanti untuk ID meetingnya dan sebagainya akan diinfokan lagi kepada ibu-ibu semua. Dan kami harapkan biarlah ini adalah kesempatan yang baik untuk kita boleh mengajak para wanita-wanita yang mungkin saja belum mengenal Tuhan. Ya, biar mereka juga tahu, oh ternyata di dalam kekristenan itu tidak meninggalkan tradisi begitu. Tetapi hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu yang tidak kita lakukan ya. Jadi ini sangat baik sekali. Undangan kita akan coba bagikan lebih awal supaya ibu-ibu bisa sharingkan ke teman-teman yang lainnya. Oke. Lewat Zoom ya ibu-ibu ya. Jadi nggak onsite ya. Kita saat ini tidak melakukan onsite terlebih dahulu sampai menunggu situasi lebih aman. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama memperingati teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, silakan Pak Bayuri, ada siapa saja yang berulang tahun? Saya ingin bertanya dulu kalau nggak ke ibu-ibu. Ada yang ingat nggak temennya siapa yang ulang tahun? Wah, ini udah ditampilin. Oke, kita akan bacain ya ibu-ibu ya. Yang berulang tahun ialah Ibu Syui, tanggal 1 Januari. Ibu Ana Tania Siska, 1 Januari. Ibu Tung Nan Ing, 2 Januari. Ibu Lastari, ya, happy birthday Bu Lastari, 2 Januari. Ibu Lili M. Kuana, 3 Januari, Ibu Anifong 3 Januari, Ibu Sipin 4 Januari, Ibu Yenilai 5 Januari, Ibu Cingcen 8 Januari, Ibu Julie Holinda 9 Januari, Ibu Neri 9 Januari, Ibu Lihwa 10 Januari, Ibu Erni Kalis 11 Januari, Ibu Lucy 15 Januari. Next, Pak. Ya, Ibu Teni 16 Januari, Ibu Iren Halim 17 Januari, Ibu Lydia Raharja 19 Januari, Ibu Gyokwa 19 Januari, Ibu Mona Jerli 20 Januari, Ibu Chung Sip Kun 21 Januari, Ibu Melinda 22 Januari, Ibu Selvi 23 Januari, Ibu Kitty 24 Januari, Ibu Trisna 25 Januari, Ibu Velena Mika 27 Januari, Ibu Yuliana ya, ini lause kita ya, 29 Januari, Ibu Yosepin, konduktor kita 29 Januari,
Dan Ibu Mary E 30 Januari ya. Ada lagi Pak? Oke, ada, jadi total ada 28 ya ibu-ibu yang merayakan ulang tahun di bulan Januari ini. Yuk mari ibu-ibu kita berikan aplaus. Boleh lewat ikon atau mungkin tepuk tangan ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian ya. Ya, seperti janji firman Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita sempurna ya ibu-ibu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang pegang kendali. Ya, mungkin saat ini ibu-ibu merasa, aduh kok enggak seperti biasanya begitu ya. Baru aja lega sedikit ya, baru aja bisa jalan-jalan gitu ya. Tiba-tiba ada lagi varian baru gitu ya. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, saya percaya pimpinan Tuhan sempurna bagi setiap kita, sehingga kita jangan takut secara berlebihan, karena ada Tuhan yang memegang hari esok kita, bahkan saat ini. Ya, ada pengumuman tambahan dari Ibu Vivi sebelum kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun? Nggak ada, Semu. Apa mau foto dulu atau nanti saja? Okay. Benar, boleh foto dulu ya. Foto dulu ya. Oke. Doa ya. Oke. Saya foto ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Oke, Ibu, kita berdoa ya untuk mereka yang berulang tahun. Yuk, kita satukan hati. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Bapa? Kalau kami menyadari sesungguhnya mungkin kami adalah orang-orang yang tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan kami. Bahkan Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bersyukur ya Tuhan untuk 29 orang teman kami, sahabat kami. Boleh merayakan ulang tahun mereka. Pada masa-masa ini ya Tuhan, Tuhan begitu memperhatikan mereka. Dan biarlah berkat yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi setiap mereka. Memberikan kepada mereka kekuatan. Memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Pimpin berkati keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap para kaum ibu. Baik yang hadir lewat Zoom maupun yang akan melihat tayangan YouTube. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Bahkan mungkin di antara kami sedang ada yang sakit, sedang ada yang mengalami kesulitan, sedang mengalami pergumulan yang berat. Kepadamu ya Tuhan, kami hanya bisa mengadu. Kepadamu ya Tuhan, kami bisa berseru. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjawab setiap doa kami, anak-anak-Mu. Dan apapun yang terjadi, biarlah Tuhan kami senantiasa setia dengan memilih Engkau. Walaupun ada harga yang harus kami bayar. Dan bukanlah hal yang mudah untuk kami memilih kebenaran. Tapi kami percaya seperti pemazmur yang berkata, bahwa Tuhan mengenal kami anak-anak-Mu. Dan jalan orang fasik, Engkau juga tahu dan Engkau akan menghukum mereka. Ya. Tuhan, pada pagi hari ini, kami akan masuk ke dalam kelompok kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kelompok yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalamnya kami boleh bertumbuh, di dalamnya kami boleh saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tuhan pimpin ketua kami, ketika mereka berbicara, berikan pimpinan hikmat bijaksana. Ketika kami berinteraksi, Tuhan juga tolong kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.